Kali ini, kita akan membedah ide-ide besar dari buku Winning the War in Your Mind dan menyajikannya dalam kerangka yang jelas dan, yang paling penting, mudah dipahami. Yuk kita mulai dengan ide utamanya yang sebenarnya sangat kuat. Hidup kita itu ternyata selalu bergerak ke arah pikiran kita yang paling kuat. Nah, gagasan inilah yang jadi fondasi dari semua yang akan kita bahas nanti. Jadi, kita akan lihat semacam peta jalan yang jelas banget untuk perubahan. Pertama, kita harus paham dulu medan perangnya. Baru setelah itu kita akan dalami 4 strategi utama buat menang. Ganti, atur ulang, bingkai ulang, dan bersukacita. Oke, kita masuk bagian pertama, medan perang mental. Jadi, sebelum kita bisa menang, kita harus sadar dulu kalau ada perang yang sedang terjadi. Dan menurut buku ini, medan perangnya itu ya ada di dalam pikiran kita sendiri. Senjata utama dalam perang ini disebut benteng pertahanan. Ini bukan sekedar pikiran buruk sesaat ya. Ini adalah kebohongan yang udah begitu lama kita percayai, sampai-sampai dia punya cengkeraman kuat ke kita, dan akhirnya menghalangi kebenaran untuk masuk. Koin kuncinya di sini adalah, pikiran-pikiran negatif ini bukanlah sesuatu yang acak. Buku ini berpendapat bahwa ada musuh spiritual yang secara sengaja menggunakan benteng pertahanan ini untuk menawan kita, dan menghalangi kita mencapai potensi penuh kita. Prinsip pertama adalah ganti. Oke, jadi gimana kita mulai melawan? Nah, strategi pertama ini adalah tentang penggantian. Kita harus secara aktif menukar kebohongan yang ada di kepala kita dengan kebenaran. Prosesnya sendiri ada 4 langkah yang sangat praktis. Pertama, identifikasi masalahnya. Perilaku negatif apa sih yang mau Anda ubah? Kedua, coba ajukan pertanyaan yang mendalam untuk mencari akarnya. Ini bakal nuntun Anda ke langkah ketiga. Menentukan kebohongan apa yang sebenarnya jadi dasar dari perilaku itu. Terakhir, dan ini yang paling penting, ganti kebohongan itu dengan kebenaran yang spesifik. Langkah identifikasi ini penting banget, karena seperti yang tertulis di sini, Anda nggak akan bisa mengalahkan sesuatu yang nggak bisa Anda definisikan. Memberi nama pada sebuah kebohongan adalah langkah pertama untuk melucuti semua kekuatannya. Sekarang kita masuk ke prinsip kedua, atur ulang. Mengganti sebuah kebohongan itu satu hal. Tapi, gimana caranya biar kebohongan itu nggak balik lagi? Nah, disinilah kita perlu mengatur ulang jalur di otak kita secara permanen. Di sini ada metafora yang sangat kuat. Pikiran negatif kita itu seperti alur saraf, kayak jalan setapak yang terbentuk tanpa sengaja karena kita sering banget melewatinya. Untuk melawannya, kita harus secara sadar menggali parit kebenaran. Maksudnya, membuat jalur baru yang dalam untuk pikiran-pikiran yang benar. Nah, ini pertanyaan penting nih untuk kita renungkan sejenak. Dalam alur mental negatif apa Anda paling sering terjebak saat ini? Pola pikir apa yang rasanya terus berulang secara otomatis? Oke, kita lanjut ke prinsip ketiga, bingkai ulang. Kalau tadi kita sudah mengatur ulang pola pikir, langkah selanjutnya adalah memperbesar skalanya. Ini bukan lagi soal satu pikiran, tapi tentang mengubah seluruh perspektif atau bingkai cara kita memandang hidup. Konsep ini dikenal sebagai pembingkaian ulang kognitif. Idenya sederhana tapi sangat kuat. Kita mungkin nggak bisa mengontrol apa yang terjadi pada kita, tapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita membingkai atau memaknai kejadian tersebut. Contoh utamanya adalah Rasul Paulus. Waktu dia di penjara, dia nggak melihat itu sebagai sebuah kemunduran. Sebaliknya, dia membingkainya sebagai kesempatan strategis untuk menyebarkan pesannya. Nah, itulah kekuatan dari pembingkaian ulang. Dan kita sampai di prinsip keempat, bersukacita. Prinsip terakhir ini mungkin yang paling mengejutkan ya. Ini adalah tentang tindakan bersukacita dan memuji yang ternyata punya dampak yang sangat nyata secara fisik pada otak dan tubuh kita. Disinilah kita melihat bagaimana kearifan kuno bertemu dengan ilmu pengetahuan modern. Buku ini menunjukkan bahwa tindakan seperti doa dan pujian itu bukan cuma soal emosi loh, tindakan itu secara langsung mempengaruhi kimia di dalam otak kita. Dan penelitian menunjukkan dampak yang luar biasa. Pujian itu bisa menenangkan respons lawan atau lari di otak kita, bisa menurunkan detak jantung dan tekanan darah secara fisik, dan bahkan meningkatkan aktivitas di area otak yang berhubungan dengan empati dan welas asih. Jadi, inilah rangkumannya. Keempat prinsip ini bekerja sebagai satu sistem yang utuh. Anda mulai dengan mengganti kebohongan untuk menghancurkan benteng pertahanan. Lalu, Anda mengatur ulang jalur saraf untuk memperbarui pikiran. Kemudian, Anda membingkai ulang perspektif untuk memulihkan pandangan hidup. Dan terakhir, Anda bersukacita dalam pujian untuk mengklaim kembali hidup Anda sepenuhnya.
Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu pertanyaan penting. Pikiran Anda saat ini sedang membawa Anda ke suatu tempat. Pertanyaannya adalah, apakah Anda menyukai tujuannya?